Oke, kita mulai ya. Untuk part 3 di sini tentang fungsi piecewise dan vektor. Jadi fungsi piecewise itu apa? Fungsi piecewise itu fungsi yang bisa didefinisikan banyak ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Jadi fx itu bisa didefinisikan x kuadrat plus 2x min 1 kalau x-nya kurang dari min 4, atau fx bisa didefinisikan 4x plus 8 kalau x-nya ada di antara min 4 sampai 4, atau bisa didefinisikan 2x kuadrat min x min 1 kalau x-nya lebih dari 4 ya. Nah, sekarang ya, kita lihat dia nanya nih, berapa sih nilainya f1 min f min 5 min f plus f6. Nah, kita lihat. Aduh, berisik ya suara motor ya. Oke, jadi yang ditanya F1. Kalau F1 berarti kan X-nya itu ada di antara ini. Ada di antara 1 sampai ada di antara min 4 sampai 4. Berarti kan 1 masuk di sini ya. Berarti definisi fungsi yang kita pakai adalah ini. Ya, jadi kita pakai 4x plus 8. Jadi X-nya tinggal kita ganti 1. Jadi 4 kali 1 plus 8. Ya. Min. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah min 5. Kalau min 5 masuk mana? Min 5 itu kan masuk dalam kategori ini, kurang dari min 4. Ya, berarti kita pakai definisi yang ini. X kuadrat plus 2x min 1. Berarti kita bisa tulis min 5 kuadrat plus 2 kali min 5 min 1. Plus selanjutnya F6 ya. 6 itu masuk mana? Ini lebih dari sama dengan 4. Berarti ini ya. Berarti jadinya apa? Jadinya 2 kali 4 kuadrat min 4 min 1. Nah, kita masing-masing hitung ya. Jadi tadi ini dipakai kenapa? Pakai ini karena X-nya kurang dari X-nya lebih dari sama dengan 4. Terus yang ini ya. Yang ini kenapa kita pakai definisi yang ini? Karena X yang ditanya adalah kurang dari min 5. Terus yang terakhir, yang ini, kenapa kita pakai definisi 4x plus 8? Karena X-nya itu 1. 1 itu berarti ada di antara min 4 sampai 4. Oke, kita hitung langsung aja ya. 4 tambah 8, 12. Min, ini kan 25. Ini kan 25, kurang 2, kurang 1. 25 kurang 2, 23. 23 kurang 1, 22. Ya. Terus ini 16. Benar. Terus kali 2 berarti 32. 32 kurang 4 kurang 1 berarti 27. Ya. Plus 27. Nah, coba dihitung berapa hasilnya. 12 dikurang 22 ditambah berapa? 12 dikurang 22 ditambah 27. Hasilnya adalah 17 ya. Jadi ini dia untuk nomor 11. Jadi cukup gampang ya. Jadi kalian pakai definisinya ini sesuai dengan X-nya masuk kategori yang mana. Jadi perhatiin banget yang ini. Oke. Lanjut. Ya, ini terlalu bawah ya. Oke. Selanjutnya kita mau gambar grafik. Nah, nggak usah takut gambar grafiknya ya. Jadi cukup kita sebenarnya gini. Ini kan tadi artinya apa? Fungsi fx ini kan didefinisikannya 3 kali ya. Jadi bisa fx nilainya x plus 1 kalau nilai x-nya antara min 1 sampai 0. Kita tulis dulu ya. Jadi definisi yang pertama, fx itu bisa didefinisiin x plus 1 ketika x-nya ada di antara min 1 sampai 0. Nah, gimana cara gambarnya? Ya, sebenarnya kalian fokus ke sini aja, ke ujung intervalnya aja. Jadi pertama cari kalau f min 1 berarti ketemunya berapa? Mungkin biar bisa sambil digambar, sebelahnya kasih ini aja kali ya. Nah, apa dah bergaris-garis gini. Oke, jadi apa tadi? Jadi kalau f min 1 kita substitusi, min 1 tambah 1 berapa? 0. Kita
kita gambar dulu ya. Oke, berarti artinya apa ini? Oh, artinya kalau X-nya min 1, Y-nya 0. Gambar. Min 1 itu kan ini. Min 1, aduh. Oke, min 1 kan ini ya. Terus 0 kan ini. Ya udah, berarti titiknya di sini ya. Terus yang terakhir yang ujung intervalnya yang terakhir 0, berarti F0. Jadinya 0 tambah 1 berapa? 1. Berarti kalau 0 1 0 1, oh berarti ini ya. Nah, kita besarin aja. Oh berarti ini. Oh berarti garisnya mana dong? Garisnya berarti ini. Nah, kenapa sih kok bentuknya garis? Karena ini fungsi linier. Jadi kalau X plus 1, 2X min 3, atau X min 5, 2X plus 10, itu semua namanya fungsi linier. Kalau fungsi linier gambarnya itu berupa garis ya. Nah sekarang yang kedua ya, kita ganti warna stabilonya kuning. Yang kedua itu Fx itu bisa didefinisikan sebagai min X kuadrat untuk 0 sampai 2 ya. Berarti kita gambar nih. Jadi kalau kita ambil 0 berarti ketemunya min 0 kuadrat. 0 dikuadratin 0. Kasih min ya tetap 0. Berarti 0,0 kan di sini titiknya ya. Ya kurang bisa digambar nih. Ya udah nggak apa-apa. Terus ini 2 kan ujung intervalnya. 2. Berarti F2 sama dengan min 2 kuadrat sama dengan, jadi ini kuadratin 2 dulu. 2 dikuadratin berapa? 4. 4 dikasih min jadinya min 4. Oh 2 sama min 4 1 2. Oh 2 itu ini min 4 ini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Nggak usah digambar garis deh. Oke, ini. Nah, berarti kan tadi titiknya ini sama ini. Kita tahu nih, min X kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu kan gambarnya kalau nggak begini, ya begini. Gitu kan? Kapan dia begini? Kalau A-nya lebih besar dari 0. Kapan dia begini? Kalau A-nya kurang dari 0. Nah, di sini kan min X, berarti kan A-nya kurang dari 0. Oh, berarti gambarnya gini. Cuman ini yang digambar sebagiannya. Ya. Berarti ini gambarnya begini. Kok kurang cantik nih. Ya udah anggaplah ya. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang terakhir itu fungsinya didefinisiin apa? Fungsinya didefinisiin Fx. Jadi dia bisa definisiin Fx itu sama dengan 2x min 3. Ketika x-nya berapa? 2 sampai 5. Kita masukin. Oh, kalau 2 berarti ketemunya berapa? 2 kali 2 min 3. 2 kali 2 itu kan 4. 4 kurang 3 berapa? 1. Oh berarti 2 pasangannya 1. Oh berarti ini. Terus kalau F5 kalau F5, oh berarti 2 kali 5 min 3. 2 kali 5 itu 10. 10 kurang 3 7. Oh berarti 5 temannya 7. 5 mana ini tadi? 2 3 4 5. 5 ini 7-nya tuh 2 3 4 5 ya kurang apa dah ya? 6 7. Oh berarti ini gambarnya nih. Ya ini karena ini ya. Nah, ntar kita naikin dulu gambar fungsinya. Oke. Ya, jadi inilah gambar grafiknya. Jadi gambar grafiknya itu berupa seperti ini. Ya, jadi ada potong-potongan garis gitu. Ya. Nah, jadi yang biru ini tadi untuk gambar apa? Untuk gambar Fx sama dengan X plus 1. Yang biru ini ya. Nah, terus kalau yang merah ini untuk gambar Fx sama dengan X kuadrat. Ya. Min X kuadrat. Kalau yang hijau ini untuk gambar 2X min 3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah intervalnya. Ya, jadi perhatiin benar-benar
Ini kan 1 tadi ya. Loh, kok gak tulis? Ini 1. Lah. Ya. Ya udah, nggak apa-apa dah. Anggap dah ini 1 ya. Ya. Terus ini 1. Ini min 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini tadi min 1, min 2, min 3, min 4. Coba perhatiin yang biru. Intervalnya tadi dari berapa? Dari min 1 sampai 0. Ini kan min 1 sampai 0. Makanya gambarnya cuma secuil ini doang. Terus yang ini dari berapa? Dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Makanya kan gambarnya cuma sampai sini doang. Ini 0 sampai 2 ya. Terus yang ketiga dari 2 sampai 5. 2 sampai 5. Makanya gambarannya kan cuma sampai sini doang. Makanya dia enggak perpanjang kayak gini ya. Karena enggak boleh, karena harus sesuai dengan intervalnya. Oke? Oke, lanjutlah. 3 soal lagi. Oke. Ini soal tentang vektor ya. Jadi soal tentang vektor, kita lihat. Oh. Oke. Oke. Jadi ini vektor secara geometris ya. Jadi sebenarnya konsepnya gini. Kalau kita mau nyatain vektor ini secara analitis ya. Jadi di sini kan ada vektor V, U, W, A. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di mana awal vektornya dan di mana akhirnya ya. Jadi vektor itu kalau secara analitis, misalnya kita punya vektor, Oke, misalnya kita punya vektor U. Vektor U itu bisa ditulisin AB sama dengan AB. Dengan A ini adalah pergeseran ke kiri atau kanan. B ini adalah atas atau bawah. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah kiri sama kanan dulu. Tapi sebelum itu, kalian harus cek nih di mana awalnya. Ya, jadi vektor itu awalnya ada di mana? Kemudian akhirnya di mana? Kan ini awalnya di sini. Ya. Awalnya di titik C, kemudian akhirnya di titik D. Berarti kalian lihat dia bergeser kemana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bergeser 7 satuan ke kanan ya. Kemudian 3 satuan ke bawah. Artinya ini 7, ini min 3. Berarti vektor V ini bisa dituliskan 7 min 3. Oke, kemudian vektor U, lihat ya. Jadi lihat apanya tadi? Lihat awalnya. Awalnya di mana? Titik A, akhirnya titik B. Berarti lihat nih dia bergesernya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan kemana? Ke kiri. Berarti min 5. 1, 2, 3, 4. Berarti ini min 4. Berarti vektor U itu adalah min 5, min 4. Ya. Kemudian sekarang kita lihat ya. Awalnya mana? Titik E, akhirnya F. Berarti ini 1, lah kok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini kemana? Ke kanan. Ya, berarti 6. 1 ke atas. Ya kan? Nah, berarti vektor W itu bisa ditulis adalah 6, 1. Kenapa 6? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, 1 ke atas. Nah, terakhir vektor vektor A. Vektor A ini kita lihat mulainya di G titik awalnya, akhirannya di H. Dia kemana dulu nih? 1, 2, 3, 4. Ke kiri. Berarti jadinya min 4. Terus ke atas 1, 2, 2. Jadi vektor A adalah min 4, 2 ya. Mudah kan ya? Nah, mudah ya. Yuk lanjut. Tuh bawah banget nih soalnya nih. Oke. Sabar ya. Atau mungkin kita di sini aja kali ya biar enggak terlalu jauh. Apa-apa deh. Nah, sekarang ke operasi aljabar pada vektor. Nah, ini sebenarnya kayak ini ya.
yang dikeluarin tuh materi vektor yang dasar-dasar banget. Jadi kayak diketahui vektor A 2 min 1, vektor B 5 min 2, vektor C min 7 10. Ditanya berapa sih 5 kali A, kita tulis 5 kali A, 2 min 1, min 2 kali B, 5 min 2, plus 2 kali C, 2 kali min 7 10. Nah sebenarnya mengerjakan vektor ini mirip-mirip matriks juga sih, bisa dibilang ya. Jadi kalau skalar dikalikan vektor artinya semuanya kena perkalian. Jadi kayak 5 kali 2 itu berapa? 10. 5 kali min 1 min 5, min 2 kali 5 10, 2 kali min 2 min 4, ditambah 2 kali min 7 min 14, 2 kali 10 20. Nah kalau sudah tinggal dijumlahin atau dikurangin elemen yang seletak sama kayak matriks. Jadi kayak 10 dikurang 10 0, ditambah min 14 berarti min 14. Selanjutnya min 5 min 4 berarti min 1, min 1 plus 20 berarti 19. Jadi hasil dari 5A min 2B plus 2C itu adalah min 14 19. Gampang ya, selesai ini. Lanjut nomor 15. Nah di sini sebenarnya mirip secara ininya ya. Diketahui vektor A 113, vektor B 1 min 1 0, vektor C 0 min 3 5. Jika V sama dengan 2A plus 3B min C, maka panjang vektor V adalah. Nah jadi panjang vektor V. Nah sebelum cari panjang vektor V, kalian harus cari dulu V itu apa vektornya ya. V itu adalah 2 kali A. 2 kali A berarti 113, ditambah 3 kali B 1 min 1 0, min C 0 min 3 5. Sekarang kita cari 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, plus 3 kali 1 3, 3 kali min 1 min 3, 3 kali 0 0, min 0 min 3 5. Nah kalau sudah, sekarang kita cari 2 tambah 3 5 kurang 0 berarti tetap 5. Cari lagi 2 tambah min 3 min 1 min 1 min 3 berarti berapa? Min 1 min 3 berarti 2 ya. Ya kan? Min 1 tambah 3 berarti 2. Terus yang berikutnya itu 6 tambah 0, 6 kurang 5 berarti berapa? Berarti 1. Ini vektor V. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya panjang vektor V. Panjang vektor V itu rumus apa? Simbolnya begini, kayak tanda mutlak gitu. Ini bukan mutlak V. Ini artinya panjang vektor V. Panjang vektor V. Bagaimana cara nyari panjang vektor V? Kalian bisa nyari panjang vektor V itu dengan, aduh kok miring sih. Vektor V itu dengan cara mengakarkan, dikuadratin nih semuanya ya. Jadi komponen vektornya, jadi 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat kan 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa jadinya? 25 tambah 4 tambah 1. Berapa jadinya? Akar 30. Ya sudah, berarti panjang vektor V adalah 30. Bagaimana kalau yang ditanya adalah panjang vektor V kuadrat? Berarti tinggal akar 30 dikuadratin. Berapa akar 30 dikuadratin? 30. Jadi kalau dia tanya berapa panjang vektor V, 30. Berapa panjang vektor V kuadrat? Kalau dia nanya berapa panjang vektor V akar 30, kalau dia tanya berapa panjang vektor V kuadrat, berarti 30. Nggak pakai akar ya, karena akarnya hilang. Oke, thank you ya, udah selesai nih. Jadi udah terjawab semua ya. Jadi dari soal nomor 1 sampai 15 ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diserap dengan baik dan bisa membantu dalam menjawab soal ASAT besok pagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu.